Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi dengan channelnya Kembang Desa. Dan di video kali ini Kembang Desa berada di salah satu rumah warga yang di bagian teras rumahnya ya, dan halaman rumah. Di sini terdapat banyak sekali koleksi tanaman hiasnya, dan tentu saja koleksi tanaman hiasnya itu sampai ujung sana ya. Dan untuk pertumbuhan tanaman hiasnya terlihat subur-subur sekali. Dan untuk tanaman-tanaman hias yang berada di sebelah ini menghadap ke arah selatan, sehingga ketika saat pagi ini ya, sekitar jam 10 hingga nanti sore hari, yang pastinya untuk tanaman-tanaman hias yang berada di sini ya, ini full dengan cahaya matahari. Namun berbeda lagi dengan tanaman hias yang berada di teras rumahnya ini. Ini menghadap ke arah timur ya. Jadi ketika pagi hari ini daerah ini masih terkena cahaya matahari, namun cahaya pagi jelas lebih baik ya dibandingkan dengan cahaya matahari pada ketika waktu siang hingga sore hari. Cahaya di pagi hari itu menjadikan corak daunnya itu lebih bagus ya. Menjadikan corak daunnya bagus, namun ketika cahaya matahari di waktu siang hingga sore hari itu biasanya menjadikan warna daunnya itu menjadi kusam, yang menjadikan keadaan daun di sebelah ini, di depan terasnya ini memiliki warna daun yang bagus-bagus banget. Namun sebelum saya melanjutkan mereview beberapa tanaman hias yang berada di sini, saya bakalan menyapa dulu para sahabat Kembang Desa dimanapun berada, dan para pecinta tanaman hias. Semoga pada hari ini dalam keadaan sehat, dalam keadaan bahagia, selalu dimudahkan rezekinya dan selalu dalam lindungannya. Amin. Dan pastinya sangat menyenangkan sekali ya ketika kita sebagai pecinta tanaman hias harus melihat tanaman-tanaman hias yang begitu rimbunnya, yang pertumbuhannya begitu bagus seperti ini, yang pastinya menjadikan keadaan rumahnya ini jauh lebih terlihat asri dan segar ya. Namun sang pemilik juga sangat pintar untuk meletakkan tanaman-tanaman hiasnya ya, karena untuk tanaman-tanaman hias kayak bougainville ini ditaruh pada bagian halaman, yang memang secara kebetulan untuk jenis tanaman hias bougainville ini memang tanaman hias yang cocok untuk ditaruh di bagian halaman rumah ya, karena termasuk tanaman hias yang tahan terhadap cahaya matahari. Namun untuk tanaman hias kayak di situ ya, itu terdapat tanaman hias ada Aglonema bicroy. Di situ begitu banyaknya. Dan untuk warna daunnya juga pertumbuhannya di situ bagus-bagus banget. Dan pastinya untuk koleksi tanaman hiasnya tidak hanya pada bagian bawah saja ya, namun juga ada beberapa tanaman hias yang digantung. Sehingga benar-benar keadaan rumah ini ya, ini benar-benar sangat asri. Dan kemudian saking banyaknya koleksi tanaman hiasnya itu di bagian belakang itu juga ada beberapa tanaman hias, diantaranya ada tanaman hias ada pakis semut, kemudian juga ada begonia, ada keladi, ada lantana, ada calathea. Namun saya bakalan mereview ya tanaman-tanaman hias yang berada di samping ini dulu ya. Di sini sangat menarik sekali karena di sini ada puluhan Aglonema bicroy. Ini ada yang sebutnya bicroy lemon ya, karena kombinasi warna antara merah hijau dengan warna kuningnya. Di sini terlihat bagus-bagus banget, dan untuk daunnya ini juga terlihat utuh ya untuk tanaman hias sebanyak ini. Namun keadaan daunnya bisa dilihat ini hampir tidak ada yang dimakan ulat ya. Ini sudah menandakan sekali bahwa sang pemilik ini gemar ya untuk memperhatikan tanaman-tanaman hiasnya, cukup telaten untuk memperhatikan setiap pertumbuhannya. Dan saya bakalan melihat media tanam yang digunakan untuk tanaman hias Aglonema ini ya.
tidak hanya pertumbuhannya yang bagus seperti ini, namun keadaan pada bagian potnya, media potnya, di sini bersih semua. Kayak tidak ada rumput-rumput liar yang tumbuh ya. Ini benar-benar keren sekali. Dan di sini untuk media tanam yang digunakan, di sini ada menggunakan media tanam tanah yang dicampur dengan pupuk kandang. Namun sepertinya untuk penanaman awal ya. Ini untuk penanaman awal antara pupuk kandang dengan tanahnya ini langsung dicampur. Dan sepertinya juga karena ini tidak begitu bantat ya. Ini menggunakan media 1:1 antara pupuk kandang dengan tanahnya. Namun ketika menggunakan pupuk kandang itu alangkah baiknya berhati-hati ya, jangan menggunakan pupuk yang masih baru, mengambil dari kandang terus digunakan ya, karena biasanya berdampak pada bagian batangnya itu ataupun akarnya itu terjadi pembusukan. Jadi setidaknya menunggu sekitar 15 hari atau sampai 1 bulan itu baru bisa digunakan. Dan juga di bagian rak sebelah ini, di samping tanaman hias aglonema, di sini ada beberapa tanaman hias. Di sini juga pertumbuhannya terlihat bagus ya. Di sini ada tanaman hias begonia. Kemudian juga ada peperomia silver kerut. Juga ada tanaman hias keladi gingerland. Ada keladi wayang. Di sini juga untuk coraknya ya, ini bagus banget. Kemudian juga ada peperomia watermelon. Ada tanaman hias, ada aglonema snow white. Di sini benar-benar cantik banget. Dan kemudian di sini juga ada tanaman hias. Ada begonia breviremusa ya, atau red wallet. Dan untuk jenis tanaman hias red wallet ini, ketika ditaruh pada bagian yang cukup banyak terkena asupan cahaya matahari ya, itu biasanya warna daunnya itu akan seperti ini, akan kusam seperti ini. Dan juga ketika terkena air hujan ya, ini daun-daunnya gampang sekali bolong ya. Dan di sini juga terlihat bagus sebenarnya. Untuk pertumbuhannya hanya saja tidak begitu rimbun ya, karena untuk menjadikan tanaman hias ini ya, begonia ini agar rimbun itu biasanya pada bagian batang, pangkal batang ini dilakukan pemangkasan, sehingga akan segera memunculkan tunas-tunas baru yang setidaknya ketika dalam waktu 3 hingga 4 bulan itu akan memunculkan tunas baru dan menjadikan tanaman ini menjadi rimbun kembali. Dan di sini saya bakalan cek media tanam yang digunakan untuk begonia, karena di sini terlihat bagus banget. Di sini berbeda penggunaan media tanam yang digunakan dengan aglonema. Di sini menggunakan antara sekam mentah dengan tanah. Dan saya bakalan melihat koleksi tanaman hias yang berada di teras ya, karena di situ juga terlihat bagus-bagus banget. Di sini ada tanaman hias janda bolong. Ini jenisnya yang Andansoni. Dan di sini juga nampak sekali bagus banget seperti ini. Warna daunnya, kemudian kerimbunannya. Di situ terdapat banyak batang. Namun memang untuk menjadikan tanaman hias janda bolong ini cantik seperti ini ya, rimbun seperti ini sang pemilik juga melakukan pemangkasan pada bagian pangkal. Pada bagian pangkal batang tanaman hias janda bolong, yang setidaknya akan memunculkan tunas baru dengan daun yang lebih rimbun lagi ya, seperti ini. Dan pada bagian tiap hasil pangkasan tersebut juga bisa memunculkan hingga 2 ya, hingga 2 batang baru ataupun tunas baru yang menjadikan tampilannya ini menjadi menarik banget. Kemudian juga ada Anthurium Mickey Mouse, ada Calathea meranti Bali, kemudian juga ada aglonema klasik, ada nitidum, aglonema nitidum. Ini juga untuk jenis tanaman hias aglonema klasik ya, ketika penempatan itu berada di daerah yang banyak terkena cahaya matahari secara langsung, ini biasanya gampang sekali menjadikan warna daunnya ya, bagian pucuk itu biasanya kecoklatan dan pinggir. Namun ini karena memang asupan cahaya mataharinya hanya mendapatkan saat pagi ya, ini keadaannya bagus banget. Kemudian juga ada beberapa tanaman hias, ada aglonema Bicroy. Kemudian juga ada aglonema butterfly. Kemudian juga ada tanaman hias, ada aglonema ruby batik.
Dan juga ada tanaman hias, ada Aglonema lipstick yang Siam Aurora. Kemudian ada Divenbasia Silver Charlie, ada Sansevieria yang pagoda, kemudian juga ada Green Shroom, juga ada tanaman hias, ada Aglonema Red Sumatra. Karena untuk jenis tanaman hias ini ya, untuk Red Sumatra sama Pos itu hampir sama ya, sama persis. Yang membedakan adalah tulang pada bagian bawah daun ini ya. Untuk Pos itu agak warna putih ya. Sementara untuk Red Sum itu lebih ke merah semua pada bagian tulang-tulang daunnya. Dan sangat menyenangkan sekali ya, harus melihat tanaman-tanaman hias yang sebanyak ini. Pertumbuhannya juga bagus. Memang untuk menjadikan hal yang indah seperti ini ya, yang pastinya membutuhkan perawatan agar pada bagian pertumbuhannya, daunnya itu tetap utuh ya dan bagus. Dan demikian review dari Kembang Desa tentang beberapa tanaman hias dan indahnya ya ketika pada bagian halaman rumah ataupun teras rumah itu terdapat tanaman hias, maka yang ada tampilan rumah tersebut itu akan jauh lebih asri, akan jauh lebih indah. Semoga bermanfaat dan saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.